Oke, berikutnya satu subtopik lagi di listrik statis yaitu tentang flux listrik. Ya, flux listrik basic rumusnya adalah jumlah garis, ini pengertiannya ya, jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Jadi flux listrik itu rumusnya E medan listrik kali A luas penampang yang ditembus kali cos theta. Ya, jadi gambarnya kira-kira kayak gini ya. E-nya miring misalnya menembus suatu bidang yang luasnya A dan dia membentuk sudut theta. Nah, kalian harus paham sudut theta itu sudut antara medan listrik dan garis normal dari bidang. Jadi bukan bidangnya, tapi garis normal dari bidang itu. Oke. Juga ada hukum Gauss, jumlah garis-garis yang menembus di lingkup permukaan tertutup itu dibagi oleh permitivitas udara. Ini juga rumus lain dari flux kalau kita tahu muatannya, Q-nya. Oke, saya kasih contoh soal flux listrik dulu. Kurang lebih seperti ini soalnya. Ada sebuah plat tipis berukuran 40 kali 80. Jadi dari situ kita bisa dapat luasnya dulu ya. 0,4 kali 0,8 karena harus dalam meter. Rumus luas satuan SI-nya harus dalam meter. Jadi 0,4 kali 0,8. 0,32 meter kuadrat. Berada dalam suatu daerah yang dialiri medan listrik sebesar 5 kN per kolom. Jadi ini 5000 Newton per kolom yang mengarah ke sumbu X positif. Sumbu X positif itu ke arah kanan ya. Kemudian yang ditanya, tentukan flux listrik yang menembus plat jika platnya sejajar bidang YZ. Jadi ini kalian harus paham gambarnya dulu ya secara 3 dimensi ya. Jadi ini ada sumbu Y, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Z. Kalau platnya sejajar YZ, ini Y, ini Z, ini X gitu ya. Jadi platnya tuh kayak gini. Nah, oke, kayak gini. Nah, oke. Jadi ini platnya, kemudian garis-garis medan listriknya E itu ke arah X. Jadi kurang lebih dia gini nembusnya. Nah, ke arah sumbu X positif, lurus ke kanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara ini 3 dimensinya ya. Kalau kita lihat secara 2 dimensi, ini permukaan bidangnya, ini E-nya. Nah, garis normalnya gimana? Kalau bidangnya tegak, garis normal itu yang tegak lurus ya sama bidang. Jadi garis normalnya itu yang merah. Nah, jadi dari kasus ini tetanya itu 0 derajat karena berhimpit antara E sama N. Nah, kita tinggal masukin nih. Tadi flux ya. Flux itu E kali A kali cos theta. E-nya tadi sudah ada 5000 Newton per kolom masuk. A-nya luasnya 0,32 meter persegi. Cos-nya berarti cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi tinggal 5000 kali 0,32, 1600. Nah, flux itu satuannya Weber, WB. Ini yang A. Kemudian kita lihat kasus lain, yang B. B itu platnya sejajar XY, bidang XY. Lagi-lagi kita jelaskan di gambarnya, perjelas. Ini bidang X, ini bidang Y, sorry. Ini bidang X, ini bidang Z. Gitu ya. Z, Y, X. Nah, platnya sejajar XY. XY itu berarti yang ini di belakang. Nah, bidangnya A-nya, luasan A-nya adanya di belakang sini. Kemudian E-nya juga begini. Ya, ke kanan ya. E-nya. Nah,
Kalau kayak gini, berarti artinya kalau kita lihat dari sisi atas mungkin gitu ya. Jadi bidangnya itu berupa garis begini, E-nya berupa garis juga ke sana. Nah, garis normal dari bidang itu seperti ini, tegak lurus, yang otomatis juga tegak lurus dengan E-nya. Jadi tetanya di sini 90 derajat. Jadi kalau kita mau buat fluxnya, E kali A kali cos theta sama dengan E kali A kali cos 90. Cos 90 itu 0. Jadi jawabannya 0. Nah, 0 itu secara pengertian juga artinya tidak ada garis E, garis medan listrik yang nembus permukaan kotak itu. Ya kan bisa lihat yang di gambar ini. Garis-garis ungunya itu nggak menembus bidang kotak. Gitu. Jadi E-nya 0. Oke. Nah, sekarang kita maju ke yang C, soal C. Soal C, plat berada di sumbu Y dan garis normalnya membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Coba kita ilustrasiin dulu ya. Platnya di sumbu Y. Platnya di sini di sumbu Y, tapi garis normalnya membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Jadi platnya miring nih. Garis normalnya membentuk 30 derajat. Nah, kayak gini. Ini garis normalnya. Jadi platnya mungkin agak miring begini ya. Nah, agak miring ini. Nah, ini siku-sikunya di sini. Oke. Di sumbu Y tapi platnya. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah sudut antara N sama E. E-nya itu kan lurus ke gini. Gini lurus ya. Nah, jadi sudutnya yang ini nih. Tadi 30 derajatnya terhadap sumbu X kan, di sini dong. Berarti ini juga sama, 30 derajat tetanya. Nah, jadi di kasus ini tetanya 30 derajat. Jadi fluxnya, jadi kalau kita ilustrasiin ya, ini N-nya nih, miring. Kemudian ini berarti bidangnya. Tapi E kamu tuh begini. Nah, lurus ke kanan. Nah, 30-nya di sini. Theta. Ya, jadi fluxnya E kali A kali cos theta 5000 kali 0,32 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Jadi ini 1600 kali setengah akar 3, 800 akar 3 Weber. Seperti ini kira-kira bisa variasinya. Oke. Contoh lain yang divariasi soal lain ya, misalnya seperti ini. Berapa flux total? Kalau E-nya udah dikasih tahu, bidangnya 30 cm, AC, kemudian ini 40 cm, CF, kemudian FG 40 cm. Itu artinya sisi miringnya 50 cm ya. 30 sama 40 Pitagoras. Oke, flux total. Ini kan ada beberapa bidang. Pertama bidang yang miring dulu ya. Bidang miring itu bidang A, B, G, F. Kemudian bidang yang datar. Tadi yang bidang miring ya, yang ini A, B, G, F. Kemudian bidang yang datar, yang ini C, D, G, F. Kemudian ada bidang yang di kiri A, B, D, C. Lalu ada bidang yang di tegak depan sama belakang ya, ACF sama BDG. Nah, di sini dia punya 5 bidang. Jadi, tapi kalian harus pikirin ketika mau cari flux ya, ini kan kita mau cari fluxnya semua nih. Dari 5 bidang ini, mana yang tidak ditembus oleh garis-garis E ini? Gitu. Yang nggak ketembus ada 3 bidang, yaitu bidang belakang BDG ini nggak ditembus, bidang ACF juga nggak ditembus, bidang depan, dan bidang samping ACDB ya. Jadi 3 bidang ini fluxnya 0 gitu. Yang ditembus cuma 2, bidang ABFG
ABGF sama bidang yang dasar CFG ya. Saya mulai dari bidang ABGF. Perhatikan gambarnya. Kalau bidang ABGF ya, berarti kan ini E kali A kali cos theta ya. E-nya udah jelas 5 kali 10 pangkat 3. Luasnya itu ABGF antara 40 sama 50. Berarti 0,4 kali 0,5. Nah, cos theta-nya ABGF kan miring begini. Nah, kalian harus tahu dulu ya, sudut ini berapa sih? Sudut theta ini. Jangan theta, alfa misalnya. Saya kasih nama alfa dulu. Kita lihatnya dari segitiga yang kiri ini, segitiga depan. 40, 30, 50. Pakai sin boleh, tan boleh, cos boleh. Misalnya pakai sin alfa misalnya ya. Sin alfa depan per miring 30 per 50. Berarti ini 37 derajat. Nah, jadi ini bidangnya. Di sini kita tahu 37. Artinya garis normalnya tegak lurus dulu ya, seperti ini. Nah, baru kamu gambarkan E-nya. E-nya lurus ke bawah begini. Nah, jadi sudut yang kita mau cari itu sudut ini antara E sama garis normal. Sudut berapa tuh? Nah, kalau kita tracing dulu ya. Dari ini kalau ini 37, kita tarik garis begini, maka ini 37 juga. Sudut yang bertolak belakang. Berarti ini sudut 53. Karena ini siku-siku ya. Berarti sudut tetanya itu adalah 37 derajat. Jadi cos 37. Ini juga siku-siku. Karena itu juga siku-siku. Jadi tetanya 37 dari 90 kurang 53. Nah, tinggal kita hitung nih. 5 kali 10 pangkat 3 kali 0,4 kali 0,5 kali cos 37. Cos 37 itu dari sin 53 ya, 0,8. Dapatnya 800. Flux berarti Weber. Oke, nah yang kedua, bidang yang kedua, bidang yang dasar ini, CFGD, bidang yang dasar di alas. Jadi bidangnya datar, gini, garis normalnya berarti begini, sementara fluxnya datangnya tegak lurus ke bawah, begini. Ini E-nya. Jadi di kasus ini E sama N berhimpit ya, berarti tetanya 0 derajat. Jadi untuk yang CDGF, E kali A kali cos theta, 5 kali 10 pangkat 3 kali 0,4 kali 0,5 kali cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi hasilnya 1000 Weber. Jadi secara total, ini secara totalnya untuk bidang yang gambarnya kayak gini, flux totalnya tinggal dijumlahin aja. 1800 Weber. Oke, seperti ini cara kerja mencari flux listrik.